Gubernur Jawa Barat takut akan ancaman pemerintah pusat. Gubernur Jawa Barat tidak pernah lagi mendengarkan aspirasi kita sebagai pekerja di Jawa Barat yang sekaligus sebagai rakyatnya. Gubernur Jawa Barat hanya mendengarkan instruksi pemerintah pusat atau atasannya, kawan-kawan. Ternyata kita sudah salah memimpin. Kita sudah salah memilih pemimpin, kawan-kawan. Pemimpin kita hari ini sudah buti, sudah buta matanya, sudah tuli telinganya, sudah mati hati nuraninya. Maka dari itu pantas ketika kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah matinya hati nurani para pemimpin kita. Gubernur Jawa Barat takut akan ancaman pemerintah pusat. Gubernur Jawa Barat tidak pernah lagi mendengarkan aspirasi kita sebagai pekerja di Jawa Barat yang sekaligus sebagai rakyatnya. Gubernur Jawa Barat hanya mendengarkan instruksi pemerintah pusat atau atasannya, kawan-kawan. Ternyata kita sudah salah memimpin. Kita sudah salah memilih pemimpin, kawan-kawan. Pemimpin kita hari ini sudah buti, sudah buta matanya, sudah tuli telinganya, sudah mati hati nuraninya. Maka dari itu pantas ketika kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah matinya hati nurani para pemimpin kita di pusat, di wilayah dan di daerah, kawan-kawan. Mudah-mudahan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini mau mendengarkan kita, menerima kita, perwakilan kita, tapi juga merealisasikan apa yang menjadi rekomendasi-rekomendasi kita. Salah satunya tuntutan kita yaitu adalah cabut Undang-Undang Omnibus Law beserta seluruh turunannya, karena jelas di situ semakin melemahkan pekerja, semakin merebut hak-hak pekerja kita hari ini, kawan-kawan. Di mana PP 36 sudah sangat memperkosa hak-hak kita, kawan-kawan. Kita dapat rekomendasi sekian persen dari setiap bupati dan wali kota, tapi semua mentah, semua patah dan gugur di Provinsi Jawa Barat dan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Karena jelas PP 36 sangat menyalahi kebijakan ketika gubernur tidak berani lagi mengambil sikap, gubernur tidak berani lagi melakukan diskresi terhadap kebijakannya sebagai pemimpin di wilayah untuk lebih peduli terhadap pekerjaannya. Maka dari itu kita datangi pemerintah pusat, kawan-kawan. Kita datangi, hidup buruh yang berjuang, hidup buruh yang melawan. Kita tidak akan pernah berhenti. Ribuan aksi turun ke jalan buat kami adalah salah satu perjuangan kami. Ini adalah alat perjuangan kami. Biar dunia tahu bahwa kami menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyalahi aturan. Kawan-kawan perlu ketahui, ketika pembuatan Undang-Undang Omnibus Law sudah menyalahi aturan Peraturan Perundang-Undangan nomor 11 tahun 2012, di mana ketika membuat rancangan undang-undang harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Di sini sudah ditabrak, kawan-kawan. Pemerintah pusat sudah mengabaikan aturan itu. Tapi ketika kita sebagai pekerja, kita sebagai buruh, dan kita sebagai rakyat Indonesia, ketika kesalahan sebagai rakyat kecil kita lakukan, pemerintah bersikap tegas, kawan-kawan. Tapi kita tidak boleh patah semangat.
kita akan tetap berjuang, kita akan tetap suarakan bahwa kami menolak segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat menyengsarakan rakyat. Kawan-kawan harus ingat bahwa perjuangan ini masih panjang, perjuangan ini belum selesai, dan perjuangan ini butuh pengorbanan kawan-kawan. Tetap semangat, masih semangat. Hidup buruh, hidup buruh yang berjuang. Baik kawan-kawan, di depan sudah ada saudara-saudara kita dari serikat pekerja, serikat buruh yang juga mensuarakan hal yang sama, bahwa kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk betul hari ini bekerja menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, bukan menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat, bukan menjadi Dewan Pembunuh Rakyat. Kita merasakan hari ini masih tidak percaya dan sangat kecewa kita terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, karena suara-suara kita tidak didengar sama sekali. Suara-suara kita selalu diabaikan. Ingat kawan, perjuangan kita jangan pernah kendor, karena kita sebagai buruh, sebagai pekerja harus tetap berjuang, harus tetap bersuarakan. Dan Dewan Perwakilan Rakyat harus ambil sikap kawan-kawan, harus mengambil sikap bahwa kami sebagai pekerja, sebagai buruh, sebagai rakyat Indonesia yang salah satunya adalah mendukung dan mengantar Anda ke Senayan, duduk di kursi empuk dan ber-AC hari ini. Kita menuntut kepedulian Anda. Siap, Bapak Presiden Gopsi. Hari ini kita dari Aliansi Buruh Jawa Barat, dari Aliansi Rakyat Menggugat, bergabung menjadi satu, disatukan untuk tetap mensuarakan penolakan kita sebagai pekerja atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat merugikan pekerja. Betul tidak kawan-kawan? Bagaimana kita tidak dirugikan? Upah Cianjur aja 2,7 tidak ada kenaikan kawan-kawan. Padahal rekomendasinya jelas dapat 6,5%, tapi semua dipatahkan oleh Gubernur Jawa Barat. Semua dipatahkan, dikembalikan kepada PP 36 kawan-kawan. Kang Liling, disapa kawan-kawan, sapa aja kawan-kawan. Ya, sama. Hidup SBSI 92, hidup Gopsi, hidup Kaspermindo, hidup PPMI. Kita dari Aliansi Buruh Jawa Barat hari ini bersama-sama datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus betul-betul menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Baik kawan-kawan, silakan bergabung di dalam barisan, kita menjadi satu. Satukan suara kita, satukan tekad kita untuk menyampaikan rekomendasi dan aspirasi-aspirasi kita. Awak kita yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat hari ini datang menggugat kepada DPR RI. Oke, silakan semua masuk di dalam barisan. Mantap. Hidup buruh, hidup buruh yang melawan. Waduh, langsung bulu saya hilang. Ketiga, Langsung batu saya hilang. warna bendera sudah disatukan. Ketiga, warna hati sudah disatukan. Hari ini hanya ada satu bendera, satu warna, yaitu adalah bendera perjuangan kawan-kawan. Hati
hati yang sama, hati yang menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah untuk bersikap tegas dan adil hari ini, yaitu hati kita dalam tekad kita untuk tetap berjuang bersama sampai dengan segala rekomendasi dan tuntutan kita dipenuhi oleh pimpinan kita yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat hari ini harus bersikap, kawan-kawan. Dewan Perwakilan Rakyat harus berani bersikap tegas, bersikap benar, mencabut dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law beserta seluruh turunannya yang sangat menyengsarakan buruh, yang sangat menyengsarakan pekerja. Ribuan kali kita turun aksi, kita tidak akan pernah mundur karena inilah adalah sikap kita. Ini adalah sikap daripada perjuangan kita. Darah kami adalah darah-darah pejuang, pejuang buruh, pejuang pekerja. Karena di pundak kami ada ribuan anggota. Mama aspirasi, siapa itu Mama aspirasi? Hidup Mama aspirasi, hidup Mama militan. Baik kawan-kawan, perlu diketahui bahwa Mama aspirasi adalah Mama militan yang selalu hadir di dalam aksi-aksi kita. Kita sebagai pemuda harus lebih giat, harus lebih semangat dalam berjuang, kawan-kawan. Berjuang dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan kepada pekerja, kepada buruh, dan juga rakyat Indonesia. Hidup buruh, hidup buruh yang berjuang dan melawan. Allahu Akbar. Mampus penguasa zalim. Mampus penguasa zalim. Mampus penguasa zalim. Baik kawan-kawan, rapikan dulu barisannya. Mobil komando di dekat pagar nanti mundur posisinya. Jadi seluruh peserta aksi di depan mobil komando. Silakan berikan jalan dulu buat mobil komando. Banner-banner cari posisi, banner-banner cari posisi. Menghadap ke ini aja, keluar sini aja. Jalan. Oke, kasih jalan dulu buat mobil komando. Mobil komando di dekat pagar. Ini masuk Silakan kasih jalan dulu. Buka pintu. Buka pintu, benar. Buka pintu. Lurus dulu, nanti mundur. Lurus dulu ke depan dulu, baru mundur. Ke depan dulu, kasih jalan dulu ke depan. Terus. Ada di sini. Terus benar sini, benar. Nah, ini di pinggir satu udah. Sip. Isi pakai apa? Berantakan. Oke, bannernya dirapikan agar bisa kebaca, jangan sampai bertumpuk ya. kawan yang di sebelah kanan, belakang Pak Ketua. Banner yang ini sini. Agak ke sini. Jangan halangin yang itu sana. Yang ke sana agak maju sedikit. Yang di ujung sana agak maju. Enggak ke sana, menghadap ke sana ke jalan. Ke sana lagi. Lagi nah. Yang sebelah kiri mohon teman-teman komisi untuk kasih space buat teman-teman yang pegang banner. Nah, yang teman Gaspermindo pindah ke samping sini nih, teman komisi ke sampingnya. Ke samping. Ya, benderet juga. Nah, ya. Ini PPMI, Serikandi PPMI ambil posisi sebelah kanan sana. Di sini apa namanya? Nah,
mobil komando nih. Cantik sekali. Ini kan remote apa rekam online-nya pakai Rama Sarita Realita TV. Nanti aneh kali kirim linknya. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai penyampaian aspirasi dan rekomendasi kita, tolong kawan-kawan tetap jaga jarak, juga memakai masker ya, karena perjuangan kita juga harus memikirkan keselamatan kita. Nanti akan diisi orasi-orasi dari setiap pimpinan pekerja atau pimpinan Serikat Buruh di Jawa Barat, juga akan diisi dari aliansi rakyat menggugat untuk tetap menyatakan hal yang sama dengan poin yang berbeda. Siap. Tapi sebelum kita mulai, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, kawan-kawan. Telah hadir juga di sini. Rakyat tidak boleh menyampaikan aspirasi, sedikit menyentil ditangkap. Pada sesuai Undang-Undang 45, rakyat berhak menyampaikan aspirasi. Jangan karena sudah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh undang-undang diberantas dengan peraturan kembali pribadi karena ada perjanjian sama orang asing, karena terpilihnya beliau. Tolong sampaikan kepada Bapak Joko Widodo, jangan sampai hilang dan buta beneran nanti. Ya mungkin itu aja, saya Rida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan hari ini. Hidup buruh yang melawan. Hidup mama dan bapak-bapak yang turunan veteran. Terima kasih sudah bergabung sama kita. Karena kita orang Indonesia berhak untuk datang ke rumah kita. Ya, saya terima kasih kepada Bung Lili. Sama-sama. Baik, sudah disampaikan dari Serikandi kita, orasinya tetap sama, menolak segala bentuk kebijakan pemerintah yang melanggar aturan yang ada di negeri ini, bahwa sesungguhnya segala bentuk penjajahan harus dihapuskan di negeri ini. Setuju kawan-kawan? Kita di sini berarti masih ada penjajahan itu kita rasakan. Maka dari itu akan dilanjutkan penyampaian aspirasi dari pimpinan buruh. Silakan buat Presiden Gopsi, Bapak Ustadz Asep Tamim. Bapak Haji, jauh-jauh datang dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Ini adalah upaya kita dalam rangka merubah sistem yang terjadi sekarang di Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh. Saudara-saudara sekalian, kita jauh dari Bandung datang ke sini menyampaikan pesan khusus kepada DPR RI bahwa DPR RI sekarang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Salah satunya yaitu melanggar membuat undang-undang Cipta Kerja. Kedua, kita datang ke Jakarta ini mengingatkan kepada saudara Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dengan perangkatnya telah membuat undang-undang dengan cara yang salah, yaitu membuat undang-undang Cipta Kerja yang akan menyengsarakan rakyat, membuat rakyat rusak, membuat rakyat miskin. Maka untuk itu DPR RI pada hari ini
harus segera menjalankan aturan-aturan yang menjadi fungsi daripada dia atau mereka, yaitu meminta pertanggungjawaban Presiden dengan gagalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saudara sekalian, kalau di atasnya, pemerintahnya, DPR-nya, sampai kepada gubernur, wali kota, dan bupati-bupati yang ada di Indonesia telah melakukan pelanggaran, maka rakyat wajib mengingatkannya. Bila mana perlu, rakyat wajib turun ke jalan-jalan, ke pemerintahan-pemerintahan, meminta pertanggungjawaban mereka, karena mereka digaji oleh kita semua. Dan bila mana masih bobol, masih goblok, presidennya goblok, DPR-nya goblok, gubernurnya goblok, wali kota dan bupatinya goblok, maka rakyat akan mengembalikan daripada fungsi pemerintahan yang ada di Indonesia. Benar nggak? Benar. Kalau pengadilan-pengadilan di negara ini sudah tidak berlaku, maka rakyat membuat pengadilan sendiri. Wajib nggak? Hidup buruh! Hidup buruh! Ini orang segelintir orang sudah luar biasa mengacak-acak, berani menghancurkan sistem-sistem yang benar untuk kepentingan-kepentingan mereka. Malah yang lebih prihatin lagi, membuat undang-undang yang menghancurkan rakyatnya sendiri. Luar biasa. Makanya datang kita ke sini ke DPR, biar DPR-nya tidak goblok gitu. Biar DPR-nya tahu diri. Mereka digaji oleh kita, harus melaksanakan fungsinya. Makzulkan itu Presiden. Bukan hanya mundur ini sementara. Makzulkan. Kenapa? Telah melanggar konstitusi undang-undang. Dan undang-undang yang dibuat telah bertentangan dengan Undang-Undang 45. Apalagi akan merubah daripada ideologi negara. Ini sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tanggung untuk buruh ini. Hidup susah, mati pun tidak. Apa yang akan kita kerjakan? Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saat ini, karena semuanya udah goblok, rakyat udah dianggap bodoh, tolol, tidak ngerti apa-apa. Ini oleh Allah akan diberubah. Bakurokobah, awit amun fiyya bil maskobah. Hanya Allah lah yang mampu untuk merubah hari ini. Ini malah Allah jadi dipermainkan oleh KSAD kaparat. Sudah tidak ada batasan-batasan mana yang dimaksud dengan Tuhan, mana yang dimaksud dengan masyarakat atau manusia. Hadirin sekalian, sekali lagi saya hanya meminta kepada kita semua, kita untuk bersatu. Wa tasimu bihadza jami'ul tafarruqu. Hancurkan kemungkaran ini. Kalau tidak dihancurkan kemungkaran ini, kita akan hancur. Dan kehancuran ini tidak cukup dengan 30, 40, 50 tahun dijajah seumur hidup. Bagaimana masa depan anak-anak cucu kita? Mereka sudah berani terang-terangan merusak tatanan yang sudah ada. Mereka sudah berani terang-terangan mengakui siapa dia. Dan mereka sudah terang-terangan akan memiskinkan rakyatnya. Masa wakil rakyatnya jadau baik, jadau sih kurang Jawa Arab kan. Ngerti Pak, nggak jadau ke? Diam saja. Bapak, diam. Tidak malu digaji oleh rakyat. Tidak malu waktu datang ke rakyat. Ngemis-ngemis minta dicabut untuk jadi anggota DPR RI. Tapi sekarang apa yang kita dapat? Apa yang mereka pertontonkan kepada kita? Apa fungsi mereka? Muat kita semua lihat. Saya rasa ini yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang sifatnya bukan putusan hukum,
tapi putusan politik untuk melindungi oligarki. Sehingga putusannya banci dan multitafsir. Katanya inkonstitusional, tapi bersyarat padahal hukum itu tidak ada itu. Konstitusional, sah-sah. Tapi kenapa dibuat ini seperti ini? Seolah ke rakyat saya, ke pemerintah saya. Padahal itu aturan yang menyesatkan dan merugikan daripada rakyat. Harusnya anggota DPR segera berteriak, harusnya. Betul. Makanya kita rugi ini, milih Golkar, milih PDIP, milih PKS, milih Demokrat, milih yang lain, rugi kita. Diam semuanya, gak ada artinya, gak ada fungsinya. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi kalau sekarang tidak mau bertemu, lebih kurang ajar lagi DPR RI. Betul. Ya, ini kita baru warming up ini, baru pemanasan, baru coba. Ya kalau memang masih bobol ya kita turunkan lagi berapa ratus ribu anggota kita untuk turun ke Jakarta. Betul. Sudah turun? Siap. Barang rakyat, aliran pemerintah, liaran DPR, duit ada demo, uangnya dimakan, tapi tanggung jawabnya tidak pernah dilaksanakan. Tong cicing wae atuh. Gitu. Ini buruh udah dianggap goblok, dianggap belak, dianggap tolol, dianggap bodoh. Ternyata pemimpinnya yang goblok, yang bodoh. Kalau kita dipimpin orang yang bodoh, pembohong, goblok, celaka, kalau nggak diganti. Makanya minta kepada DPR RI untuk segera memecat Presiden karena sudah melanggar daripada aturan. Itulah kira-kira pesan yang perlu kami sampaikan. Dan 2 tahun ini bukan waktu sedekat. 2 tahun ini kita dikebiri harus memakai PP 36. Berarti 2 tahun ke depan kita tidak akan naik gaji, tidak akan naik upah. Maka kita dimiskinkan dan disengsarakan. Maka lebih baik bubarkan saja MK-nya. Bubarkan saja Kementerian Tenaga Kerja. Bubarkan saja Menteri Ekonomi. Tidak ada manfaatnya. Memperkaya diri sendiri, mengesenangkan diri sendiri, menghancurkan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru. Hidup baru. Baik, terima kasih kepada pimpinan tertinggi dari Gopsi yang sudah menyampaikan jauh-jauh di Bandung kita nginap juga sama menyampaikan. Intinya kita ingin pemerintah hari ini pro terhadap buruh, pro terhadap pekerja dan peduli terhadap rakyat Indonesia yang hari ini sudah mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat. Kita tagih janji politik mereka karena mereka bertanggung jawab atas ini semua. Baik, orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Pan dari SBSI 92 Provinsi Jawa Barat. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Enak dari majulah dek kawan tadi atuh. Ayo, Majulah. maju dulu. Maju. Bukan sewaktunya kita berteduh hari ini. Maju. Anggota SB 92 dan yang lainnya maju dulu. Kita bisa merasakan panasnya matahari di ibu kota. Ternyata lebih panas hidup kita yang upahnya tidak naik. Luar biasa. Tidak naik berdasarkan kajian ekonomi 10 tahun gitu nggak bakalan naik dengan formula ini. Itu bisa
di hampir seperti itulah. Itu berdasarkan akademis yang saya dapat informasinya. Oke kawan-kawan, berdasarkan agenda aksi hari ini yang sebagai tindak lanjut dari gerakan kita meminta kenaikan upah minimum kota kabupaten se-Indonesia, kawan-kawan, bahwa hampir semua gubernur di Indonesia menggunakan formula pada PP 36 yang sebagai anak haram dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 oleh MK. Haram kawan-kawan. Apapun masalahnya, mau itu bersyarat atau apapun, yang jelas Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Itu keputusan MK, kawan-kawan. Betul. Artinya apa? Bahwa hari ini DPR dan Presiden yang dipimpin oleh Jokowi Ma'ruf Amin nyata-nyata telah dengan sadar dan sengaja dan penuh meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Dasar 45, kawan-kawan. Betul. Hari ini jelas tidak bisa dipungkiri. Bahkan pernyataan Presiden yang sangat membuat kita tidak mempunyai alasan untuk bangga menjadi warga negara. Bahwa beliau mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Padahal sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Disinilah pemahaman intelektual pemerintah kita patut untuk kita ragukan, kawan-kawan, dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Jadi kalau saya sebagai anak bangsa sebenarnya berkeinginan bangga mempunyai presiden, tetapi sampai dengan hari ini saya belum menemukan alasan bangga menjadi warga negara. Halo, jika ulangan ngomong aing anjir. Allahu Akbar. Oke kawan-kawan, hari ini saya pribadi belum menemukan alasan untuk bangga memiliki presiden seperti Joko Widodo. Karena apa? Joko Widodo taat betul terhadap pelanggaran undang-undang, kawan-kawan. Apa buktinya? Kenaikan iuran BPJS itu dibatalkan oleh pengadilan, betul nggak? Pernah dengar nggak? Tetapi pemerintah tetap kekeh menaikkan iuran BPJS, kawan-kawan. Hari ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa undang-undangnya pun telah dibatalkan atau dengan bersyarat apapun alasannya, pemerintah kekeh juga tetap memberlakukan undang-undang ini, kawan-kawan. Bahkan Presiden menjamin keberlangsungan usaha kepada para investor, kawan-kawan. Tetapi beliau tidak pernah membuat statement yang membuat kuping kita adem, kawan-kawan. Pernah nggak Jokowi bikin kita adem? Pernah nggak pernyataan-pernyataannya bikin kita nyaman? Tidak. Pernyataan-pernyataan para pejabat hari ini membuat kegaduhan. Menaker bilang upah minimum Indonesia terlalu tinggi. Bahlil bilang buruh agar legowo tidak naik upah. Presiden bilang bahwa menjamin kepastian usaha, tetapi tidak ada yang menjamin bahwa kita akan nyaman hidup di Indonesia. Kenyamanan ini dalam arti yang luas adalah kita tidak dijamin kemerdekaannya, kawan-kawan. Karena roh dari merdeka adalah adanya kenyamanan hidup. Itu, kawan-kawan. Maka ketika saya berorasi di Jawa Barat mengatakan bahwa Jawa Barat krisis atau darurat upah, maka hari ini di depan gedung DPR, disinilah semua politik diputuskan, disinilah konsep korupsi diputuskan. Maka ini adalah gedung atau simbol koruptor di Republik Indonesia, kawan-kawan. Maka hari ini saya akan menyatakan bahwa
hari ini bukan lagi darurat upah. Hari ini sudah menjadi darurat kedaulatan, kawan-kawan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita tidak darurat kedaulatan, ketika para pemimpin eksekutif dalam hari ini presiden melanggar undang-undang, harusnya para yang ada di gedung dewan ini peka. Karena cukup syarat untuk menurunkan Jokowi Widodo, kawan-kawan. Sangat cukup syarat. Persoalannya, mereka punya nyali tidak menjaga kewibawaan bangsa hari ini. Maka dari itu, hari ini kita harus memastikan bahwa kedaulatan harus tetap ada di Republik ini. Kenapa sekali lagi saya katakan ini adalah darurat kedaulatan? Karena kedaulatan yang kita amanatkan kepada DPR RI, kepada Presiden Joko Widodo melalui bilik suara tidak dijalankan dengan benar sesuai dengan undang-undang. Bahwa amanat undang-undang kepada mereka adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat, kawan-kawan. Bukan memastikan kepada para investor untuk masuk ke sini dan mengeksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada. Ini sudah sangat luar biasa edan hari ini rejimnya, kawan-kawan. Maka dari itu, hari ini jangan lagi kita berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Janganlah lagi berbicara tentang PP 36, kawan-kawan. Tetapi hari ini harus sudah mulai kita bicara bagaimana menggulingkan kekuasaan, menggulingkan rejim yang tidak berpihak hari ini, kawan-kawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Harus kita kobarkan semangat ini, kawan-kawan, kepada seluruh elemen. Karena hari ini tidak mungkin bisa hanya buruh saja, kawan-kawan. Buruh pun sudah tersegmentasi, terkotak-kotak, kawan-kawan. Inilah politik adu domba yang diwarisi sejak dulu, sejak zaman kolonial, kawan-kawan. Dan kita hari ini harus menyadarkan, walaupun kita susah, payah, panas, tetapi kita tidak boleh lelah, kawan-kawan. Kedaulatan, kesejahteraan, kemerdekaan, dan kenyamanan hidup harus kita perjuangkan, kawan-kawan. Hanya hujan yang turun dari langit, kawan. Selebihnya harus kita peras keringat sampai dengan titik darah penghabisan, kawan-kawan. Sekali lagi, saya dalam pernyataan Presiden yang terakhir, bahwa jangan gadaikan kewibawaan aparat kepolisian kepada ormas yang melanggar hukum. Pernah dengar? Pernah. Ini keliru, kawan-kawan. Kepolisian telah menjalankan tugasnya menciptakan kondusivitas Kamtibmas, tetapi Presiden seakan tidak setuju itu terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa juga tidak Jokowi menyatakan prihatin terhadap para pemain bintang di kepolisian yang terlibat kasus Joko Escandra? Kenapa tidak ada pernyataan dari Jokowi prihatin terhadap kepolisian yang terlibat korupsi? Kenapa tidak? Kenapa justru polisi yang bekerja menyambangi rakyatnya, menyambangi masyarakatnya agar terjadi ketertiban di masyarakat, justru seakan-akan tidak diridhoi? Jangan gadaikan kewibawaan aparat kepada ormas yang melanggar hukum. Ini pernyataan keliru. Harusnya beliau prihatin atas sikap kepolisian yang terlibat kasus Joko Escandra, misalkan terlibat kepada kinerja yang buruk, terlibat korupsi. Harusnya di situ letak keprihatinnya. Ini keliru, kawan-kawan. Maka seperti saya tadi katakan, saya sampai dengan hari ini belum mempunyai alasan yang kuat untuk menyatakan bangga memiliki Presiden Joko Widodo. Hari ini masih proses pencarian. Kalau sampai dengan hari ini tidak ditemukan, untuk apa lagi orang yang tidak mempunyai kapasitas, orang yang tidak mempunyai kompetensi menjadi pemimpin bangsa yang luar biasa ini? Kenapa juga tetap kita pertahankan? Betul nggak? Betul.
masih akan kita pertahankan? Tidak. Maka dari itu, DPR RI, bangunlah, ulah molor wae atuh, Udah ngatuh. ulah molor wae. Bahkan hari ini Jawa Barat sebagai penyangga ibu kota, 60% lebih ekonomi nasional ditopang oleh Jawa Barat. 20.680 buruh bekerja di Jawa Barat, tetapi tidak merasakan kenikmatan dari itu rakyat Jawa Barat. Kan luar biasa aneh kawan-kawan. Maka harusnya sebagai buruh Jawa Barat yang menopang ekonomi nasional lebih daripada 60%, kita harus sudah bisa bicara, aing rakyat Jawa Barat, hirup-hirup aing, jadi kumaha-kumaha aing. Harusnya sudah bisa bicara seperti itu kawan-kawan. Tetapi hari ini melalui SK Gubernur pun buruh di Jawa Barat telah dikorbankan untuk memuluskan kekuasaan yang berpihak terhadap korporasi kawan-kawan. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada Kang Ivan dari SPSI 92 yang sudah menyatakan keberatan-keberatannya semakin memuncak, kecewa terhadap pimpinan tertinggi di negeri ini, bukan hanya terkait dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi berbagai macam korupsi yang tidak ditindak tegas oleh pemerintah hari ini. Baik, kita lanjutkan penyampaian aspirasi dan orasi kita dari sisi politik. Akan dibawakan oleh Babe Aldo. Siapa yang kenal Babe Aldo? Siap, berikan aplaus buat Babe Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! 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 Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk berbicara kepada orang-orang yang duduk di dalam sana. Mereka tuli, mereka buta, bukan hanya tuli telinganya, buta matanya, tapi mereka buta dan tuli hati sanubarinya. Berapa banyak keadaan hari ini, rekan-rekan buruh, kalian adalah bagian bangsa terbesar, kalian adalah tonggak ekonomi bangsa, tapi kalian tidak diperhatikan, kalian disia-siakan. Keringat kalian untuk keluarga kalian diperas oleh oligarki. Negara kita adalah negara demokrasi, tapi selama 2 tahun ini kita sudah melihat yang makmur adalah oligarki. Dan ini kawan-kawan, saya mengajak seluruh elemen buruh dan seluruh masyarakat Indonesia, baik umat Islam, umat beragama lain, dan tidak bisa lagi berdiam diri. Keadaan ini tidak akan berubah kalau hanya dengan retorika diskusi ruang ber-AC. Mereka bukan orang goblok, tapi sok goblok. Mereka orang pintar, tapi hatinya mati. Saya mau bertanya kepada buruh di sini, kalau hari ini aspirasi kita tidak didengar, besok kita siap datang lagi. Besok kita banjir di Jakarta. Siap. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia. Ini pandemi. Saya beritahu kepada kalian, kalian yang di bawah, kami rakyat Indonesia yang di bawah, kita mengalami kemiskinan yang bertambah. Tapi ada 70,3% pajak pemerintah naik kekayaannya. Kita sudah dibohongi, kita sudah ditipu. PCR itu alat tes bisnis. Penjualan APD, minta maaf Bapak Polisi yang terhormat, APD yang Bapak pakai itu tidak berfungsi Pak di matahari. Virus mati kena matahari.
APD itu dipakai hanya untuk anggaran, supaya ada anggaran membeli. Virus mati di udara, virus mati kena matahari. Kenapa harus pakai APD, Pak? Kami rakyat Indonesia tidak takut dengan virus. Kami rakyat Indonesia tidak takut dengan kematian. Kami lebih takut apabila anak kami tidak makan. Kami lebih takut apabila rakyat Indonesia dalam kemiskinan. Siap melawan buruh, siap melawan buruh. Kita banjiri Jakarta. Besok kita akan datang lebih banyak lagi. Persiapkan diri kalian. Demi Allah, perubahan tidak bisa terjadi hanya dengan retorika diskusi ruang ber-AC. Kalian tidak didengar, kalian tidak dianggap. Kita akan didengar dan dianggap apabila kita turun ke jalan. Siap turun ke jalan. Siap turun ke jalan. Siap turun ke jalan. Siap. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, Indonesia perlu keberanian. Mereka tidak mewakili Indonesia. Mereka mewakili cukong-cukong oligarki. Siap kita lawan. Lawan. Merdeka. Cik. Hidup guru. Hidup guru. Hidup guru. Hidup. Rakyat Indonesia. Baik, sungguh sangat luar biasa semangat orasinya. Dan ini bukan hanya disampaikan, tapi akan kami lakukan. Baik, orasi selanjutnya dari Koordinator Aliansi Buruh Jawa Barat, Kang Ajat Bedok. Oh, lagi wajar. Kang Ian. Kang Ian, Sekretaris Deputi Aliansi Buruh Jawa Barat, untuk menyampaikan aspirasinya. Bang Mansur, siap, silakan. Sudah jauh-jauh dari Bandung ke ibu kota, kita suarakan, kita sampaikan keberatan-keberatan kita, penolakan-penolakan kita, bahwa kita menolak segala bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang hari ini sungguh kita rasakan sangat mengkerdilkan, sangat menjolimkan, sangat memiskinkan kita. Ketika turunan itu lahir dari undang-undang yang jolim, turunannya pun jolim, kawan-kawan. Ketika undang-undangnya haram, anaknya pun haram. Ketika Omnibus Law itu merugikan, turunannya pun pasti sangat merugikan kita. Hidup buruh. Baik, kepada Koordinator Aliansi Buruh Jawa Barat, Kang Ajat Bedok, dipersilakan untuk menyampaikan orasi politiknya. Ini nama lagi Bedok, gerakut disebut. Baik, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat memang kawan-kawan sudah kecapean, banyaknya juga yang berdiri, yang duduk juga lebih banyak. Tapi inilah potret kehidupan dan perjuangan buruh di Indonesia. Yang masih semangat, angkat tangan kiri kita sama-sama kawan-kawan. Tangan kiri sebagai bentuk perlawanan atas penindasan dan ketidakadilan di negeri ini. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup Hidup buruh yang melawan! Hidup buruh yang melawan. Alhamdulillah,
Kami Aliansi Buruh Jabar tadi pagi berangkat dari Bandung menuju gedung megah ini, gedung yang dibangun dari uang kita, kawan-kawan. Jadi kita tidak harus minder. Sebenarnya kita pun berhak duduk di dalam gedung megah ini, betul? Karena kita punya andil dalam pembangunan gedung megah ini. Tadi kita sudah sampai pukul 10 tepat di halaman gedung DPR RI ini. Apa tujuan dan maksud kita hari ini? Tadi para pimpinan sudah menyampaikan dengan lugas, lantang, dan berani. Dan saya bergetar mendengar orasi-orasi para pimpinan. Bahwa hari ini krisis kepercayaan itu sudah minim. Hampir hilang, kawan-kawan. Tetapi kami mencoba langkah-langkah dan upaya sekecil apapun hari ini. Harapan terbesar kami, gedung ini beserta isinya masih mendengar jeritan keluhan kita, kawan-kawan, betul? Betul? Betul. Apakah mereka tahu kenaikan upah hari ini, kawan-kawan? Mungkin tidak tahu. Yang mereka pikirkan hanya kunjungan kerja, tanda tangan proyek. Apakah ada yang perlu dikorupsi atau tidak? Betul? Betul. Karena kerja-kerja mereka hari ini hanya memperkaya diri sendiri dan partainya untuk persiapan 2024 nanti, kawan-kawan. Agar bisa berkuasa dan kembali duduk di kursi megah ini, kawan-kawan. Kami Aliansi Buruh Jabar hari ini hanya mendelegasikan beberapa perwakilan. Kekuatan kecil dari kekuatan yang besar, kawan-kawan. Karena 3 titik hari ini kita turunkan perwakilan buruh di Jakarta. 1, di Istana Negara. 2, di gedung Mahkamah Konstitusi. 3, di depan DPR RI ini. Jadi kekuatan kita memang terbagi-bagi. Tapi ingat, suatu saat, besok atau lusa, kekuatan buruh pekerja Jawa Barat dan seluruh Indonesia akan tumpah ruah di depan gedung mewah ini, kawan-kawan. Dan jangan salahkan kami, besok lusa lalu lintas tidak akan normal seperti ini, kawan-kawan. Maka untuk itu kami sangat berharap hari ini ada pimpinan-pimpinan yang masih punya nurani dan terketuk hatinya mendengarkan apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah dan di Indonesia pada umumnya, kawan-kawan. Persoalan terbesar hari ini tinggal ada keberanian atau tidak para pimpinan DPR yang terhormat ini, kawan-kawan. Tadi sudah disampaikan oleh para pimpinan bahwa DPR ini jangan sampai menjadi lembaga pengkhianat, tapi harus jadi lembaga pemberani rakyat, kawan-kawan. Betul. Yang membela rakyat, kawan-kawan. Betul. Betul. Harus melihat juga kondisi di lapangan, di bawah. Kawan-kawan buruh sekarang menderita akibat diberlakukannya PP 36. Kenaikan upah yang tidak manusiawi, kawan-kawan. Apa peran dan fungsi mereka? Apa sikap mereka, kawan-kawan? Kita ingin tahu hari ini. Tetapi kami tidak pernah akan memaksa mereka mau menerima hari ini. Tapi jangan salahkan kami. Aliansi-aliansi di daerah, Jabar, DKI, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur akan bersama-sama nanti menjadikan jalan ini menjadi lautan buruh pekerja, kawan-kawan. Hidup buruh. Dan ketika itu sudah terjadi, rakyat, elemen-elemen mahasiswa dan elemen-elemen lain pun akan bersatu di depan gedung ini, kawan-kawan. Apapun nanti kalau sudah bersatu, termasuk statement-statement para pimpinan tadi, bisa saja itu terjadi. Jadi jangan membiarkan masalah kecil menjadi besar. Justru masalah besar harus diperkecil dan diselesaikan, kawan-kawan. Betul? Betul. Sikap seorang pemimpin, mau DPR RI ataupun presiden, jangan dablek, jangan tuli, dengarkan keluhan penderitaan rakyat. Jangan didengarkan orang-orang yang punya modal dan punya duit. Karena mereka jadi pun, duduk pun akibat peran
dari kita juga rakyat buruh pekerja kawan-kawan. Jadi hari ini saya atas nama Koordinator Aliansi Buruh Jabar hanya meminta waktu sebentar kepada pimpinan DPR RI untuk menerima perwakilan peserta aksi hari ini. Tetapi kami tidak memaksa dan jangan salahkan kami. Suatu saat besok atau lusa kita berjanji kita akan jadikan jalan ini, depan gedung ini menjadi lautan buruh pekerja kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Koordinator Aliansi Buruh Jawa Barat, Kang Ajat, yang sudah menyampaikan orasi politiknya, juga orasi sebagai pimpinan buruh. Baik, kepada kawan-kawan, kita break sebentar, istirahat. Silakan bannernya disimpan aja, dirapikan. Kita makan dan sholat zuhur dulu. Nanti akan dipanggil kembali. Demikian, terima kasih. Tetap semangat. Baik, terima kasih. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.